Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, Rumah Bang Jawir. Kali ini gua mau ngebahas soal treatment ikan cana. Nah, sebelum gua bahas lebih lanjut, gua mau ngebahas soal treatment dulu nih. Kiranya teman-teman belum ada yang tahu treatment itu apa sih? Kenapa harus di treatment? Nah, treatment itu sama dengan merawat agar lebih baik lagi. Nah, bertujuan buat apa? Nah, masing-masing penghobi tujuannya berbeda-beda. Nah, kalau gue pribadi, kenapa gue lakuin treatment? Karena gue pengen ikan cana gue ini terlihat warnanya lebih mencolok, bentuk tubuhnya juga nggak terlalu besar, biar bentuk tubuhnya tuh kecil tapi berisi, dan mentalnya juga jadi, serta rambut-rambut yang atau sirip-siripnya yang di atas bawah itu biar gondrong. Kalau bahasa penghobi itu gondrong. Nah, itulah tujuan kenapa dilakukannya treatment. Nah, yang mau gue bahas soal treatment yaitu satu, kita persiapin dulu tanknya. Yang kedua, kita setting tanknya, dan sampai step-step selanjutnya. Nah, pokoknya teman-teman harus saksiin video gua sampai selesai, jangan di skip-skip, jangan sampai ada yang ketinggalan atau teman-teman nanti kurang paham apa yang gue maksud. Dan sekali lagi gue mau ngingetin ke teman-teman, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video gue, karena like, komen, dan subscribe dari teman-teman semua sangat membantu buat perkembangan channel gue. Jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Oke, yang pertama gue mau ngebahas soal mempersiapkan tank buat treatment. Nah, di sini tank yang gue siapin itu gue sekat-sekat ya teman-teman. Jadi satu akuarium atau satu tank gue sekat-sekat, kurang lebih ukuran sekatannya ini 30 kali 30 cm teman-teman. Nah, kalau udah disekat-sekat gini, sekarang tinggal gue setting. Nah, settingnya ini cukup mudah ya teman-teman. Yang paling penting buat settingan itu, yang paling dibutuhin itu ada tempat bersembunyi buat si ikan cana ini yang kita mau treatment. Jadi biar fungsinya itu biar dia lebih nyaman lagi. Nah, di sini gue pakai pasir malang warna hitam sama warna merah ya teman-teman. Nah, pasir malang ini juga berpengaruh buat si ikan cana ini warnanya. Kalau teman-teman misalkan treatment ikan cana yang mempunyai warna blue atau biru, teman-teman bisa pakai pasir malang warna hitam atau merah. Nah, sedangkan kalau teman-teman punya ikan cana yang red, entah itu jenis apapun yang red, itu lebih disaranin lagi pakai pasir silika. Nah, yang warna putih, kalau misalkan susah atau sulit dapetin pasir silika, teman-teman bisa pakai juga pasir malang yang merah. Nah, itu sangat membantu banget buat perkembangan atau mendorong warna ikan ini juga. Nah, makanya di sini gue pakai dua jenis pasir malang, yaitu pasir malang hitam sama merah. Karena gue mau treatment jenis cana, orca, dan blue pultra. Nah, langsung aja. Ini dia settingan tank gue di sini. Gue desain cukup simpel, yang penting ada buat sembunyi ikan cana gue. Nah, kalau udah jadi begini, teman-teman bisa langsung isi air. Nah, sekarang gue pengen isi air dulu.
Nah di sini gua ngasih airnya nggak terlalu penuh ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini gua kasih filtrasi ya untuk pertama kalinya ikan gua. Sebelum gua masukin air, gua filtrasi dulu, fungsinya biar lebih netralisir lagi air yang pengen gue pakai buat treatment, karena air yang buat gue treatment ini langsung dari air pump, makanya gue filtrasi dulu biar dia lebih steril lagi. Nah kayak gini gue proses sterilisasi air ini atau pengendapan air ini biasanya gue lakuin 2-3 hari. Oke, kalau teman-teman udah nyiapin tanknya serta settingan tanknya itu ya, kalau untuk settingan itu terserah teman-teman ya. Ya lebih disarankan lagi sih kalau buat gue pribadi, yang penting ada tempat buat sembunyi ikan cana ini. Nah fungsinya biar dia lebih nyaman. Oke, kalau udah begitu settingan udah jadi, tinggal kita pilih bibitan yang mau di treatment. Nah disaranin banget kalau buat bibitan ini pilih bibitan yang dari gen emang gennya bagus, biar teman-teman juga dapetin hasil yang bagus juga. Soalnya kalau misalkan dari bibitannya ya jelek, maka di treatment juga hasilnya juga ya bagus sih, masih bagus, cuman nggak terlalu bagus. Beda sama emang dari gen atau indukan yang bagus. Jadi kalau ditambah di treatment itu hasilnya bakalan lebih baik lagi. Nah kalau teman-teman udah begitu, baru masukin ke tank treatment tadi. Nah ini dia penampakan ikan gua yang udah gua masukin ke tank treatment gue ya teman-teman. Nah di sini gua punya ikan pulcra dan orca. Nah di sini ukuran ikan ini baru 6-7 cm. Nah teman-teman bisa lihat sendiri. Nah ikan gue masih kecil, masih 6-7 cm, udah gue treatment. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan ikan bibitan yang bagus itu ciri-cirinya gimana sih, kalau beli di toko atau online kan kita nggak tahu bibitannya itu gimana. Nah simpel aja sih kalau buat itu, pilih bibitan yang warnanya itu tegas atau warnanya itu benar-benar mencolok, nggak pudar, dan mentalnya juga bagus. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ikan-ikan yang mau buat treatment itu kayak gimana. Nah kayak gitu, warnanya tegas, badannya siripnya juga bagus, nggak ada yang cacat. Nah, teman-teman bisa milih dari situnya buat milih bibitan kalau teman-teman beli di online atau toko-toko. Kadang kan toko juga kalau kita beli, kita tanya bibitannya gimana, pasti toko pun bingung jawabnya, karena toko pun belanja sama orang, jadi toko pun nggak tahu, kecuali toko yang benar-benar ngebibitin ikan cana sendiri. Nah kalau udah begitu tinggal kita pilih makanan buat langkah kita treatment itu teman-teman. Nah makanan yang biasa gue pakai yaitu cacing merah sama udang. Nah cacing merah kenapa sih gue milih cacing merah ya, karena alasannya kalau buat gue pribadi lebih mudah buat ngedapetinnya. Satu, bisa kita beli di tukang-tukang alat pancing atau toko-toko alat pancing. Yang kedua, bisa gue cari kalau emang di toko-toko alat pancing nggak ada. Nah yang kedua, kenapa sih gue milih udang? Nah kalau buat gue pribadi, udang itu penting buat pertumbuhan warna dia teman-teman. Nah buat ngebuat ikan cana doang sih kalau udang, biasanya juga kayak arwana
peacock bass serta predator lainnya juga kalau lagi di treatment biar warnanya bagus pasti pakai udang. Nah itu makanya alasan gua kenapa gua pakai udang. Nah yang selanjutnya yang paling penting yaitu treatment puasa dia teman-teman. Nah di sini gua karena gua melihara emang treatment ini gua mulai dari kecil, dari ukuran mulai 5 sampai 7 cm itu udah gue treatment karena gue pengen ya dari kecil itu kalau gue pribadi tujuannya biar gue lebih mudah buat gue pengen ikan gue kayak gimana ya dari kecil, kayak kita ngedidik anak ya kayak anak kayak manusia gitu, ngedidik manusia ya harus dari kecil. Kalau udah gede kita baru didik ya sulit. Ya itu aja sih, buat lebih mudah buat dipahamin ya kenapa gue milih yang kecil. Nah kalau dari kecil ini biasa gue puasain 3 atau 4 hari baru gue kasih makan. Nah kalau udah 10 cm ke atas atau udah remaja baru gue puasain kisaran 1 minggu baru gue kasih makan. Nah kenapa sih apa sih tujuannya puasa ini? Nah puasa ini bertujuan buat nyeting badan dia teman-teman. Nah kalau buat gue pribadi kan gue pengen badan si ikan cana gue ini nggak terlalu besar, cenderung agak kecil tapi berisi dan sedikit gondrong atau gondrong lah, lumayan gondrong. Makanya gue puasain, tujuannya apa? Nah kalau gini aja deh biar teman-teman lebih mudah mahaminnya. Kalau kita sebagai manusia gitu nggak dikasih makan selama 3 hari atau seminggu lamanya, kita nggak bakal mati, kita nggak bakal ini, cuman paling kita kurus tapi rambut-rambut kita tetap tumbuh. Nah itulah sama aja kayak ikan. Nah ikan ini kalau nggak gue kasih makan selama 3 hari atau seminggu gue puasain lamanya, dia badannya bakalan segitu aja, tapi sirip-sirip dia ini bakalan terus tumbuh. Nah itulah tujuan kenapa gua puasain, serta selain tujuannya itu juga buat ngebentuk mental si ikan cana ini teman-teman. Nah kalau dia lapar pasti dia galak, orang aja kalau lapar galak. Nah coba nih gue punya ikan cana ukuran kurang lebih 10 cm. Ini lagi gue treatment juga. Coba kita tes pakai cacing. Nah di sini gue punya cacing. Nah gue pakai cacing merah buat tes. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini ikan putra. Ini udah gue treatment kurang lebih 2 bulan dari ukuran 6 sampai 7 cm. Nah teman-teman bisa lihat sendiri mental dia sama sirip-sirip dia udah lumayan gondrong, dan badan dia pun gak terlalu besar, cenderung kecil tapi dia memanjang. Nah di sini gue pengen nyampein juga hal yang paling penting buat treatment itu, satu adalah kesabaran. Percuma teman-teman mau treatment kayak gimana pun kalau teman-teman sendiri nggak sabar buat treatment ini ya semua bakal sia-sia. Jadi yang paling penting di sini, yang paling dibutuhkan yaitu kesabaran. Nah di sini gue juga punya ikan ultra juga ukuran kurang lebih 17 cm. Nah itulah yang ditujukan atau kenapa gue ingin puasa buat treatment gue, karena buat ngebentuk mental dia, badan dia, sama sirip-sirip dia. Kalau untuk warna sendiri itu lebih ke makanannya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tadi cara treatment gua
dari mulai setting tank sampai pemilihan makanan sampai puasa. Semoga video gua bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman suka sama video gua, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya biar teman-teman semua nggak ketinggalan video-video gua. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.